Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Atal-Aziz dan kali ini saya akan mempresentasikan program yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman bahasa C++ dengan judul project kali ini yaitu implementasi sistem enkripsi dan dekripsi berbasis AES256 GCM dengan pembangkitan kunci PBKDF2 dan verifikasi OTP menggunakan bahasa C++. Secara garis besar untuk program ini bisa dilihat pada workflow di samping kanan, yang mana program ini berfokus pada proses enkripsi pesan yang kemudian pesan yang dienkripsi tersebut bisa dibuka kembali atau didecrypt dengan kode OTP. Lalu untuk proses enkripsinya sendiri itu menggunakan fungsi enkripsi yang namanya AES256 GCM, yang mana AES ini berfungsi untuk mengenkripsi pesan atau teks, yang mana pesan itu misalnya pesan rahasia. Lalu tidak hanya pesan, terdapat juga recipient type dan recipient, yang mana recipient ini menunjuk kepada email atau alamat yang dituju. Misalnya sebuah email untuk recipient type misalnya adalah sebuah email tapi bisa diubah menjadi bentuk yang lain. Lalu untuk agar pesan bisa terenkripsi dengan baik maka diperlukan password. Password ini digunakan untuk membuat proses hashing menjadi lebih rumit untuk dipecahkan secara brute force. Untuk password ini bisa diatur bebas, saya menggunakan misal 123. Namun karena kata sandi yang dibuat oleh setiap orang bisa saja dalam tanda kutip bisa lebih mudah di brute force, maka dari itu diperlukan sebuah metode untuk memperkuat password tersebut, yang dimana metode tersebut digunakanlah PBKDF2, yang mana PBKDF2 ini akan dalam tanda kutip menambahkan salt pada tahap enkripsi menggunakan AES256 nanti. Lalu untuk setelah menginput setiap teks, recipient type, recipient dan password, untuk dari client side bisa langsung membentuk encrypted package, yang mana ini adalah hasil enkripsinya. Lalu untuk mendecryptnya bisa dilihat pada workflow di samping kanan, dibutuhkan password dan encrypted package, yang dimana password ini nanti akan dipecah kembali atau didecrypt dengan PBKDF2 dengan cara yang sama seperti saat proses enkripsi. Lalu dengan itu bisa mendapatkan AES key. Mundur sebentar, PBKDF2 digunakan untuk memecah password yang sudah dibuat persulit dengan salt yang konstan, lalu dipecah menjadi AES key. Lalu untuk encrypted package-nya di decrypt dengan AES256 GCM kembali. Nah, nanti hasil dari decryptnya itu adalah teks, recipient type, dan recipient, yang dimana dari teks itu sendiri tertahan hingga proses OTP berhasil. Lalu untuk agar proses OTP bisa berjalan maka diperlukan kode OTP, sedangkan kode OTP itu bisa dikirim jika
jika email yang dituju sudah menerima kode OTP-nya. Ini 123 request OTP. Nah, karena sebelumnya di resipien saya menuju ke email login ke email saya, maka kode OTP bisa diterima. Untuk OTP-nya sendiri menggunakan SMTP. Nah, kemudian karena kita sudah di tahap ini, recipient type dan recipient, OTP generation sudah diterima. Lalu untuk user agar bisa mendecrypt pesannya, maka OTP numbers diperlukan untuk melakukan verifikasi, sehingga dengan mengklik ini maka OTP verification sudah dilakukan dan teks dari hasil decrypt AES256 GCM bisa dibuka pesan rahasia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.